Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 konsep sejarah pemikiran ekonomi yang beranggotakan Nabila Zaroti Syawali dengan NIM akhir 034, Haris Maulia Maharani dengan NIM akhir 036, Ahmad Rizky Firzatullah dengan NIM akhir 043, dan Anindya Fitri dengan NIM akhir 005. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait konsep pemikiran ekonomi Keynes serta konsep pemikiran dari Samuelson. Keynes yang memiliki nama lengkap John Maynard Keynes lahir pada tanggal 5 Juni 1883 dan meninggal pada tanggal 21 April 1946. Keynes merupakan seorang ekonom Inggris yang sangat berpengaruh dan dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah ilmu ekonomi. Kehidupan pribadi Keynes merupakan seorang homoseksual dan memiliki pasangan seumur hidup yakni Lydia Lopokova yang berprofesi sebagai penari balet dan mereka menikah pada tahun 1925. Selain itu, Keynes pernah menempuh pendidikan di Universitas Eton, lalu dilanjutkan di Universitas Cambridge di King's College, serta ia belajar mengenai matematika, filsafat, dan ilmu ekonomi. Keynes sendiri memiliki karir akademik yang sangat bagus, yakni sebagai dosen di Universitas Cambridge dan menjadi sebagai editor dari jurnal ekonomi terkemuka, yakni The Economic Journal. Kontribusi Keynes sendiri dalam pemikiran ekonomi yakni menjadi sangat penting dalam depresi besar di tahun 1930, di mana ia menyarankan tindakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan penurunan ekonomi. Selain itu, Keynes memiliki peran penting dalam konferensi Bretton Woods, di mana Keynes menjadi salah satu peserta utama dalam konferensi tersebut yang dijalankan pada tahun 1944. Keynes membantu menciptakan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Keynes pun meninggal pada tahun 1946, namun pemikiran dan kontribusinya dalam ilmu ekonomi terus mempengaruhi pandangan dan kebijakan ekonomi hingga saat ini. Berbagai pemikiran ekonomi Keynes telah mempengaruhi kebijakan ekonomi di seluruh dunia, dan ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang membentuk pemahaman modern tentang ekonomi makro. Salah satu karya utama dari Keynes yakni bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Dalam buku ini, ia mengemukakan teori-teori yang mendukung campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Konsep pemikiran ekonomi Keynes mengacu pada teori ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom Inggris yakni John Maynard Keynes. Pemikiran ekonomi Keynes muncul pada tahun 1930, terutama dalam bukunya yang terkenal yakni The General Theory of Employment, Interest, and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Berikut beberapa poin-poinnya. Di antaranya yakni yang pertama mengenai intervensi pemerintah. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk menghindari depresi dan pengangguran. Ini dapat mencakup pengeluaran publik untuk menciptakan pekerjaan dan menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yakni terkait konsumsi dan investasi, di mana Keynes membedakan antara konsumsi dan investasi sebagai dua komponen utama dari output ekonomi. Dia berpendapat bahwa ketika investasi turun, pemerintah harus mengkompensasinya dengan meningkatkan pengeluaran konsumen atau pengeluaran pemerintah. Poin yang ketiga yakni mengenai siklus bisnis. Keynes mengakui adanya siklus bisnis alami dalam ekonomi dan menyatakan bahwa pemerintah harus bertindak sebagai pemain stabilisasi untuk meredakan fluktuasi ekonomi. Poin yang terakhir dalam buku tersebut yakni mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Pemikiran Keynes mendorong penggunaan kebijakan moneter yakni mengendalikan uang beredar dan suku bunga, dan kebijakan fiskal yakni terkait pengeluaran dan pajak untuk mengatur aktivitas ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait konsep pemikiran ekonomi menurut Paul Anthony Samuelson. Samuelson lahir pada tanggal 15 Mei 1915 dan meninggal pada tanggal 13 Desember 2009. Beliau sendiri merupakan ekonom yang berasal dari Amerika Serikat. Samuelson sendiri pernah menempuh pendidikan di Universitas Chicago dan Universitas Harvard. Ia pernah meraih gelar sarjana di bidang ekonomi
dari Universitas Chicago dan gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Harvard. Samuelson sendiri memiliki karir akademis yang sangat bagus, di mana ia menjadi profesor ekonomi di Institut Teknologi Massachusetts atau MIT pada tahun 1940, serta menjabat sebagai profesor di sana sepanjang karirnya. Ia juga menjadi salah satu ekonom yang berperan dalam pengembangan Departemen Ekonomi MIT sebagai salah satu pusat studi ekonomi terkemuka. Next, kita bahas terkait karya dari Samuelson. Salah satu buku paling terkenal yang ditulis oleh Samuelson adalah Economics: An Introductory Analysis, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1948, di mana buku ini menjadi sangat berpengaruh dan digunakan secara luas dalam pengajaran ilmu ekonomi. Samuelson juga memiliki kontribusi yang sangat terkenal dalam mengembangkan teori ekonomi modern. Ia menggabungkan pemikiran Keynes dengan analisis mikroekonomi dan matematika, yang membentuk dasar ilmu ekonomi neoklasik. Samuelson sendiri dianugerahi hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 1970 untuk kontribusinya dalam mengembangkan teori ekonomi. Ia adalah penerima Nobel dalam ilmu ekonomi pertama yang memenangkan penghargaan ini. Selain itu, karya dan pemikiran Samuelson berpengaruh dalam pembentukan ekonomi modern dan pengajaran ilmu ekonomi di seluruh dunia. Ia juga aktif dalam kebijakan ekonomi dan sering memberikan saran kepada pemerintah Amerika Serikat. Paul Samuelson wafat pada tahun 2009, namun warisan intelektualnya terus mempengaruhi perkembangan ilmu ekonomi hingga saat ini, terutama dalam penggunaan matematika dan pendekatan ilmiah dalam analisis ekonomi. Sekian penjelasan singkat dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.